luar biasa untuk kita semua. Luar biasa Pak Darmadi dan teman-teman sekalian, selamat datang dalam Monday Morning Motivation. Dalam minggu lalu Pak Darmadi ya, kita sudah bahas 3 law ya, dari 7 laws yang Pak Darmadi akan sharing. Semoga nggak lupa ya. Nggak lupa Pak Dar. Tapi kalau lupa pun saya ingetin gitu ya. Yuk Pak Dar. Saya ingetin cepat saja bahwa kita kemarin membuka seminar ini yang berjudul The 7 Law of Prosperity. 7 hukum yang mempengaruhi kekayaan dan kesuksesan seseorang. Ya. Dan kita sudah membahas 3 law pertama yang cukup fundamental, betul, sederhana tetapi meaningful. Ya. Yang pertama bahwa Anda mesti berbeda ya. Anda mesti mencari perbedaan Anda. Betul. Dan perbedaan itu yang menjadi senjata yang tajam yang membuat Anda berbeda sehingga orang melihat Anda mempunyai nilai lebih dari orang lain. Betul. Ya. Nah, semoga Anda sudah menemukan perbedaan Anda ya dalam sesi ini ya. Yang kedua saya juga bilang bahwa dengan perbedaan yang Anda ciptakan ya, Anda mulai akan menarik. Anda akan menjadi influencer. Anda menjadi magnet yang menarik orang-orang supaya banyak follower Anda. Makin banyak jumlah follower Anda, makin tinggi juga income Anda. Itu mestinya gitu ya. Apapun bisnis Anda ya. Apakah Anda menjual jasa, produk, itu pasti mengikuti Anda. Nah, yang ketiga sebenarnya kemarin kita juga sudah mengatakan ini sebenarnya sangat low profile ya. Bahwa hukum ini mengatakan bahwa dibutuhkan waktu ya. Dibutuhkan proses dari seorang zero menjadi hero ya, seorang biasa menjadi luar biasa, butuh waktu gitu ya. Jadi jangan cepat putus asa gitu. Oh, aku udah 2 tahun jadi real estate agent belum sukses. Tenang, butuh waktu ya. Yang paling penting Anda melihat diri Anda, apakah Anda progress, Anda bisa maju nggak? Nah, itu udah catatan yang benar ya. Nah, setelah kita cover 3 subjek awal, kita masuk sisanya 4 nih Pak David ya. Mari Pak David. Oke, saya akan buka nih ya. Law number 4 itu adalah ini sebenarnya juga kita pernah touch beberapa kali ya. The law of giving ya. The law of giving. The law of giving gitu ya Pak ya. Kenapa diajarin bahwa hukum kesuksesan itu memberi? Mestinya Pak David, hukum kesuksesan itu menerima. Ya, karena kalau memberi, ini kalau saya punya uang nih, saya berikan kurang jadinya. Tambah lama saya tambah nggak sukses gitu ya. Kenapa hukum ini malah menekankan bahwa you mesti beri? Ya, seperti yang kita sudah bicarakan beberapa waktu yang lalu bahwa proses memberi itu membuka banyak pintu-pintu kesuksesan. Iya kan? Proses memberi itu, memberi Pak di sini bukan artinya hanya uang Pak. Kadang-kadang orang selalu pikir memberi itu uang. Pak, kalau saya nggak punya uang, saya bisa beri apa Pak David? Ya. Bisa beri apa Pak selain uang? Kita attention, waktu Anda. Ya, kemudian seperti Anda. Hari ini kita bisa give. Iya, ini give nih semua dan tidak harus berupa uang begitu ya. Kadang-kadang customer kita tuh tidak harus langsung pendekatan kita langsung berwujud hasil dalam bentuk uang, enggak. Saya rasa ketika kita ketemu dengan customer pelan-pelan ya, kita building rapport Pak, yang kemarin kita juga mention, kita nyari tahu keluarganya, kita nyari tahu goalsnya, kita pengen tahu kerjaannya dia apa, harapannya dia apa, membangun relasi itu kan meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu itu giving ya, memberikan atensi kepada dia itu juga giving. Nah, pepatah law nomor 4 mengatakan bahwa ketika Anda memberi akan ada pula hal yang akan balik ke Anda. Dan biasanya selalunya baliknya lebih banyak daripada Anda beri. Setuju nggak Pak ya? Setuju. Ya, kadang-kadang saya kagum banyak lihat orang-orang ya, pemimpin-pemimpin besar ya, bos-bos gede nih yang dari pengalaman saya ya. Kadang-kadang attention mereka yang mereka beri itu sedikit, tidak banyak, tidak terlalu berharga, tapi orang yang dapat itu nginget gitu Pak. Meaningful banget. Meaningful gitu ya. Makanya ada pepatah mengatakan people don't know what you say but people remember how you make them feel gitu ya. Kadang-kadang dia melakukan hal kecil 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu masih inget gitu ya. Nah, itu orang hebat tuh Pak ya. Jadi memberi di sini bukan hanya sekedar uang ya. Malah saya pikir di dalam kondisi kita real estate agent, sebenarnya yang kita bisa berikan adalah informasi Pak. Update kepada customer ya, informasi, update, ngingetin dia, itu giving Pak ya. Oke, jadi informasi dan update itu penting ya Pak? Ya, penting. Nah, kalau kita bisa simpulkan tadi kan macam-macam yang bisa kita beri selain uang dan waktu ya. Nah, pepatah yang lebih dalam lagi mengatakan kalau Anda memberi sedikit, Anda akan mendapatkan sedikit kan? Kalau Anda akan memberi banyak, Anda akan mendapatkan banyak. Jadi proses kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang banyak, Anda mesti beri lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ini penting sekali. Banyak orang kebalik Pak.
banyak marketing tuh hitung-hitungan jadi orang. Ya. Kalau saya iklan nanti uang saya hilang. Kalau saya kasih dia hadiah nanti saya nggak dapat apa-apa. Dia selalu berpikir dengan cara berpikir begitu. Itu keliru ya? Ya keliru. Orang-orang yang punya kesuksesan berlimpah nantinya adalah orang-orang yang selalu memberi. Ya, memberi terus karena dia tahu itu yang membuka banyak pintu-pintu kesuksesan. Lanjutnya lagi adalah Anda memiliki waktu seperti saya tadi bilang. Yes. Anda punya energi. Anda punya sikap. Ternyata sikap juga memberi, Pak. Sikap yang sopan, sikap yang membantu, sikap yang rendah hati. Yes. Itu juga membuat orang tertarik dengan Anda dan Anda juga bisa memberi influence, Pak. Ya kan? Influence Anda pun membuat orang tambah percaya dengan Anda dan ngikut Anda ya. Oleh sebab itu untuk law nomor 4 simpelnya Anda harus berpikir bahwa jadilah orang yang terus memberi. Ya, jangan hitung-hitungan. Kalau saya udah beri, saya dapat apa? Enggak. Beri terus, Pak. Ya. Pak David masih ingat waktu saya muda, ya saya nggak tahu Pak David ya. Di rumah saya itu ada pompa air. Pernah punya pompa air ya, Pak ya? Iya. Pompa air itu, Pak, waktu kita pompa nih, Pak, sekali 2 kali itu airnya belum keluar, bener kan, Pak? Iya. Jadi kalau Pak David lagi pompa 2, 3, 4 kali belum keluar, kalau kita nanya orang yang lebih tua dari kita, suggestion mereka biasanya ngomong apa? Lanjut terus, jangan berhenti. Karena berhenti balik lagi dia. Lanjut terus. Tetapi anehnya, Pak, satu waktu ketika tepat waktunya airnya keluar tuh banyak sekali, Pak. Betul. Benar nggak, Pak ya? Memberi juga seperti begitu, Pak. Jadi memberi itu nggak bisa Anda beri 1 Anda dapat 1, Anda beri 1 dapat 1, enggak. Jangan-jangan Anda proses memberinya beri 10 kali beri ini baru dapat 1-nya, Pak. Yes. Dan kadang-kadang 1-nya itu lebih besar dari yang 10 yang Bapak beri itu, Pak. Yes. Nah, itu mindset juga, Pak. Kalau Bapak punya mindset seperti begitu, baru Anda bisa sukses. Oleh sebab itu, jadilah orang yang secara terus-menerus memberi. Nah, Anda beri perbedaan Anda beri influence Anda beri waktu Anda akan menjadi orang yang luar biasa karena Anda terus memberi. Mantap. Law number 4. Law number 4 ya? Yes. Ya nggak gampang juga, Pak. Kedengarannya, memberi ya. Kayaknya, aku pengen ngambil gitu ya. Jadi kalau mindset Anda masih pengen ngambil, berarti Anda berada di jalan yang salah. Mungkin selama ini Anda pikir, oh iya ya, pantesan 3 tahun hidup saya nggak kemana-mana. Ya, Anda salah gitu. Kurang beri gitu ya. Law yang kelima ya. Law number 5. Nah, ini penting nih, Pak. Ini banyak orang yang ini level yang menurut saya lebih soft tetapi lebih agak sulit, Pak ya. Membangun relationship. Ya. Ada satu hukum, saya lupa namanya, hukum itu mengatakan bahwa kita ini tidak lebih dari 6 orang lain yang harus kita approach untuk mendekati satu orang. Ambil contoh nih ya, Pak ya. Pak David ya. Ya. Saya kasih umpama tadi pagi saya waktu ulang lagi baca ini, lo itu mengatakan bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan Sintayong. Bayangin, Pak, saya kan nggak kenal Sintayong, Pak. Pak David juga umpama bagaimana ketemu dengan Sintayong umpama begitu kan. Saya juga bukan pemain bola, tapi saya tahu dia di media banyak gitu ya. Tapi sebenarnya hukum ini mengatakan tidak lebih dari 6 orang yang bisa connect you ketemu Sintayong, bisa lebih pendek lagi gitu. Bayangin nih, Pak ya. Menarik nih. Bayangin ya. Kemudian saya mulai berpikir. Kemarin saya ngelihat Pak Presiden lagi ke Korea Selatan. Ya. Dan di acara jamuan makan dengan Presiden Korea, Sintayong diundang makan, Pak. Bayangin nih, Pak, Sintayong ini jangan-jangan nggak pernah ketemu Presiden Korea. Tapi karena dia melatih tim sepak bola Indonesia, dia bisa ketemu Korea. Jadi saya mulai berpikir, gimana caranya saya bisa ketemu Sintayong? Satu, pertama saya pikir, kan saya bilang tidak lebih dari 6 orang. Ambil contoh ya. Orang pertama yang saya kenal nih umpama ya, adalah pembicara NBC tahun ini, Pak Hengki Priyatna ya. Pak Hengki Priyatna ini adalah director dari North Star. Itu saya kenal, Pak. Ini orang hebat kan, Pak. Jadi satu orang. Kenapa saya mulai dari dia? Karena berikutnya Pak Hengki ini punya bos, namanya Pak Patrick Waluyo. Jadi kalau saya kenal Pak Hengki baik nih, saya bisa minta tolong kenalin dengan bosnya dia. Ya kan bosnya dia. Dan kalau dia merasa saya adalah orang yang baik, punya value, punya influence, mungkin dia mau kenalin saya dengan bosnya dia, umpama ya, Pak Patrick Waluyo ya. Nah, dari Pak Patrick Waluyo udah 2 nih, Pak. Kalau seandainya saya bisa kenal dengan Pak Patrick Waluyo dan dia welcome saya dan dia cukup senang dengan saya mau minta Pak Patrick kenalin saya dengan Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir sangat dekat dengan beliau ini. 3 nih ya. Iya, karena mungkin dulu pernah partner bisnis dan segala nih. Dan Erick Thohir lah kemarin yang mengintroduce Sintayong kepada Presiden Jokowi kemarin. Jadi hanya 3 orang saya ketemu dah, Pak. Tapi tentu, Pak, gimana cara proses ketemu, ngelobi dia supaya saya ini nggak gampang kan, Pak ya. Tapi sebenarnya kayak begitu, Pak. Jadi artinya kalau you mau ketemu siapa aja, hanya dibutuhkan 6 orang, Pak. Siapa aja loh, Pak, dibilangin.
Di dalam buku yang saya baca itu mengatakan waktu dulu itu George Bush Senior itu presiden Pak ya. Di atas meja George Bush Senior itu ada, kalau zaman dulu kan belum ada internet ya. Dia itu ada 5.000 nama, kartu nama, 5.000 kartu nama orang-orang paling penting di dunia Pak. 5.000 Pak. Kira-kira dari 5.000 kartu nama Presiden George Bush ini bisa connect siapa aja di dunia ini nggak Pak? Oh iya pasti. Dia balengan, dia barusan buka umpama gitu. Pak David nanya, Pak, emangnya George Bush bisa connect dengan David Beckham? Gitu ya? Sama namanya David tapi beda last name ya Pak ya? Yes. Mungkin Pak George Bush nggak kenal sama David Beckham, tapi dia bilang, tapi saya tahu Ratu Inggris. Wah, dia tinggal telepon Ratu Inggris, gue mau ketemu David Beckham, dapat dia Pak. Ya benar nggak Pak ya? Betul. Nah jangan-jangan dari relasi yang kita bangun, dari orang-orang yang kita influence, orang-orang ini bisa bantu kenalin kita kepada banyak orang loh Pak. Betul. Kadang-kadang kita jangan limit diri kita gitu. Makanya ada orang tuh yang namanya kerjanya namanya konektor Pak ya. Ini orang hebat Pak, dia bisa koneksi A, si B, si C, itu luar biasa Pak. Nah lo kelima ini kalau kita mau sukses, kita harus memperbaiki relationship ini Pak. Kadang-kadang saya kenal Pak David tapi karena saya tidak terlalu begitu kenal dengan Pak David, kayaknya aduh sungkan minta tolong Pak David, benar nggak Pak ya? Betul. Jadi ini relation dibangun dalam cukup waktu periode kan, dan orang mau berrelasi dengan Anda karena Anda punya perbedaan yang Anda bisa beri, iya kan? Nah siapa yang Anda kenal gitu ya? Anda tidak bisa sukses seorang diri, nggak bisa lah Pak. Apalagi di dunia sales, you mesti kenal banyak orang gitu kan? Betul. Ya, Anda perlu bantuan dari orang lain. Saya paling ambil contoh ini, saya punya pengalaman sendiri ya. Udah lama, mungkin 2 tahun yang lalu gitu ya. Tiba-tiba ada seorang agent kami juga call saya gitu. Dia bilang, Padar, ini kebetulan ada gedung di samping kantor saya. Ini gedung satu merek donat gitu, saya nggak sebut gitu ya. Dan gedung itu mau dijual Pak. Oh saya bilang iya. Oh iya saya tahu. Nah Bapak tahu kalau Bapak lihat samping kantor saya, yang ada di samping kantor saya itu gedung itu adalah spanduk kompetitor yang besar. Jadi walaupun kantor saya di samping gedung donat itu, tapi karena spanduk kompetitor itu besar, jadi orang kalau mau suka dengan ruko itu dia akan kontak spanduk itu. Lalu saya bilang apa yang saya bisa bantu? Jadi dia ngomong gini, Padar kenal nggak yang punya brand donat itu? Jujur nih Pak, saya nggak kenal Pak. Jujur saya nggak kenal. Maksudnya saya nggak berkecimpung di dunia makanan kali ya. Saya nggak kenal tuh Pak. Tapi kan sebenarnya saya bisa punya 2 pilihan. Saya tinggal ngomong, maaf ya, saya nggak kenal. Ya udah deh Pak, kalau nggak kenal, bukan salah saya juga. Emang saya kenal semua orang, ya kan? Tapi saya nggak mau ngomong gitu. Saya hanya ngomong, Pak tunggu sebentar Pak. Coba siapa tahu saya bisa dapat kontaknya ya. Jadi saya tutup telepon tuh Pak. Kemudian nggak tahu kenapa Pak, saya mulai nanya satu orang. Kebetulan kan grup WA kan banyak tuh ya. Saya ngelempar di grup WA. Teman-teman ada yang tahu nggak sih donat yang ini nih ownernya siapa? Kebetulan ada yang tahu Pak. Jadi itu koneksi saya juga kan Pak. Kemudian dia telepon saya, Padar, yang nanya ini Pak Dar atau siapa? Saya bilang sebenarnya agent saya sih. Loh, saya itu kalau mau kasih nomor teleponnya dia, saya hanya berani kasih Pak Dar punya nomor. Karena saya kenal Pak Dar gitu kan ya. Nah, tapi nggak apa-apa Pak, saya kasih Bapak. Kalau Bapak merasa agent Bapak ini worth it untuk dikasih tahu, ya silakan. Tapi kalau enggak, jangan ganggu dia deh Pak. Dia kan bos Pak. Nah Anda lihat nih, dari koneksi yang deket itu. Dan kemudian dalam waktu singkat saya telepon agent tersebut. Dan agent tersebut saya kasih nomornya akhirnya. Dan akhirnya ceritanya gimana? Close the deal? Enggak. Orang itu yang close the deal. Kompetitor yang close the deal. Tapi orang ini thank you sama saya. Berarti dia utang sama saya nih Pak. Jadi next time saya minta tolong sama orang ini, pasti saya bantu. Benar nggak Pak? Betul. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu takut juga gitu ya. Bagaimana cara connect supaya kenal sama orang. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa sekali. Nah, hanya orang-orang sukses yang berpikir seperti begitu. Mereka nggak gampang nyerah Pak. Jadi kalau mereka mau cari channel, mereka akan berusaha. Makanya kalau Anda lihat orang-orang sukses, jangan tersinggung kalau orang sukses ngomong, Pak Bapak kenal si ini nggak Pak? Bisa kenalin saya nggak? Itu orang-orang sukses Pak. Karena dia lagi berusaha membangun koneksinya. Ya. Setuju. Jadi kalau Pak David kebetulan mempunyai satu orang yang Bapak kenal, dan orang ini orang hebat, jangan lepasin dia Pak. Di depan dia Pak David harus menjadi orang yang sangat membantu, orang yang sangat berbeda, orang yang sangat mempunyai nilai. Karena ketika Pak David ingin mencari bantuan mengenal orang-orang lain, orang ini bisa mengenalkan Anda kepada banyak orang. Yang kedua, ya, oleh sebab itu tugas kita yaitu membangun relasi yang baik ya kepada orang-orang yang bisa menolong kita mencapai puncak gitu. Relasi itu mahal ya Pak? Mahal.
Bayangin kalau Anda jadi pemain sepak bola, Ya. sehebat apapun Anda, kalau Anda cari ribut dengan pelatih Anda, Selesai. ya selesai Anda. Selesai. Ya, berarti Anda hilang koneksi langsung. Ya. Sehebat apapun Anda. Jangan-jangan perbedaan Anda bagus, influence Anda bagus, waktu Anda untuk persiapan untuk jadi jago bagus, gitu kan? Anda selalu memberi. Tapi Anda punya relation buruk dengan orang yang nentuin nasib Anda, habis Anda. Selesai Anda. Setuju? Nah, jadi hati-hati nih Pak, di relationship di Indonesia, apalagi di Indonesia, penting sekali. Agent Juga kadang-kadang begini. Agent juga kadang-kadang ketika dia hebat, dia nggak harus selalu pikir gue hebat karena gue. Karena dia harus sadar bahwa dia hebat karena pasti ada sentuhan orang lain. Betul. Karena pasti ada giving orang lain. Jadi ketika Anda menjadi humble, orang akan banyak menolong Anda. Tapi ketika Anda menjadi arogan, hati-hati, Anda akan menjadi sasaran tembak. Target Dan susah maju, capek maju Pak. Ya, gerak dikit diributin. Walaupun Anda hebat, susah maju Pak. Iya kan? Nanti Anda dikotakin jadi komisaris biasanya Pak. Kalau Anda terlalu banyak buat owner, Anda dikotakin jadi komisaris gitu Pak ya. Oke, relationship kita balik lagi ya. Yang keenam. Yang keenam ini kita sudah bahas hampir 4-5 seri ya. Bahwa hukum untuk menjadi sukses salah satunya adalah Anda harus balik bertanya kepada diri Anda, apakah Anda dalam proses bertumbuh? Kita sudah bahas banyak banget lifetime growth ya. Di sini mengatakan Anda hanya bisa lebih sukses, Anda hanya bisa lebih kaya ya. Itu sesuai dengan bagaimana Anda terus bertumbuh. Saya takutnya banyak jadi agent, sudah dapat duit, ya sudah jualan, dia merasa udah nggak usah ikut training, nggak usah ketemu sama teman-teman, nggak usah networking, nggak usah co-broking, aku bisa jalan sendiri, nggak usah ngikutin video kita, nggak usah ngikutin video. Ada training kemarin mengenai digitalization, nggak perlu lah, itu mah untuk anak-anak muda, aku nggak perlu. Nah orang kayak begini Pak, ini dia prosesnya turun Pak, nggak akan bisa sukses Pak. Ketika dia sudah menutup pintu untuk bertumbuh, dia akan turun ya. Jadi banyak orang sukses bisa menjadi sukses itu karena yang mereka grow itu bukan grow di outside, tetapi grow the inside. Ya. Atau banyak orang mau jadi sukses, tetapi grow-nya itu bukan di dalam, ya. Grow-nya tidak dari dalam. Nah ini bahaya, ya. Sebenarnya kalau kita melihat orang-orang lain sukses, yang kita harus tanyakan apa yang dia lakukan, kemudian apa yang harus saya ubah dari dalam gitu. Ya ini penting sekali ya. Ya oleh sebab itu seorang juara itu harus rela untuk mau berubah dan mau bertumbuh, dan mereka mulai dari diri mereka dulu sendiri. Dan gak gampang. Menyakitkan Pak. Menyadari bahwa kita harus grow aja nggak gampang loh Pak. Karena kadang-kadang banyak orang bilang aku cukup, aku sudah oke, aku nggak perlu bertumbuh lagi. Kayaknya aku udah paling hebat. Belum tentu. Setiap orang paling hebat selalu pasti ada orang yang lebih hebat lagi akan datang gitu kan ya. Jadi Anda harus selalu dorong diri Anda untuk mau berubah, untuk mau bertumbuh. Ya. Dengan seperti begitu, kekayaan itu akan menjadi magnet juga untuk orang-orang kayak begini nih Pak. Benar. Iya kan ya? Betul. Oke. Nah, kita mesti bekerja keras untuk menumbuhkan apa nih? Anda kan tadi tanya saya, Pak, kan Bapak suruh kita selalu harus mulai bertumbuh. Ya. Bertumbuh di bidang apa? Bertumbuh di bidang di mana Anda bisa berbeda dengan orang lain. Jadi ini menarik sekali. Jadi saya bertumbuhnya kemana? Tergantung apa perbedaan yang Anda mau jual. Anda bertumbuh di perbedaan itu. Ya, menjadi lebih tajam ya. Ya. Atau Anda bisa bertumbuh juga, dan dalam proses bertumbuh ini baru Anda bisa nolong orang. Anda nggak bisa nolong orang kalau Anda di dalam posisi yang nggak sukses. Setuju. Anda nggak bisa nolong orang kalau Anda nggak punya duit. Setuju. Sebaik apapun hati Anda, tetapi kalau Anda nggak punya duit, Anda juga nggak bisa nolong orang. Setuju. Ya. Jadi Anda harus sadar untuk bisa menolong lebih banyak orang, Anda harus grow from the inside. Ya. Jadi pertanyaannya untuk kita, apa yang kita mau lakukan hari ini yang bisa membuat kita bertumbuh lebih baik lagi dibandingkan hari kemarin? Iya. Nah ini pertanyaan yang nggak gampang loh Pak David. Ya, kita waktu rekam sesi pertama Monday Morning Motivation, kita nggak pernah bayangin bahwa hari ini kita udah sampai di sesi ke-32 kan. Dan dalam proses itu banyak hal yang sangat dinamis, tidak terstruktur, tidak terplanning, jujur. Karena nggak mudah, karena sesi kita kan cukup panjang biasanya dan cukup dalam ya. Tapi
pertanyaan saya, apakah kita bertumbuh? Saya rasa bertumbuh. Sangat. Walaupun begitu banyak kita komplain, nggak gampang ya, topik apa yang mau diangkat, tapi dalam proses ini kita bertumbuh. Karena memang ini diferensiasi yang kita mau buat kan. Ya, ngadain sebuah sesi-sesi di mana marketing bisa kembali lagi nonton video ini dan mendapat sesuatu mutiara-mutiara yang kita pengen berikan ya Pak ya. Yes. Jadi lo ke-6 ini sudah ini lebih berat tadi ya. Nah, yang ke-7 ini juga penting banget nih Pak. Ya, lo ke-7 ini memang cukup banyak di dalam materi kita selama 30 sesi awal. Kita juga ngomong mengenai pikiran ya. Ya, mindset. Ya, right thinking. Di sini artinya kalau ada right thinking artinya pikiran benar, berarti ada pikiran yang salah juga gitu ya. Ya, dia bilang begini nih. If you have stinking thinking, kalau Anda punya pikiran yang bau, stinking itu bau. If you have stinking thinking, you will have stinking result. Anda juga akan mendapatkan hasil yang jelek gitu ya Mas ya. Jadi ya, untuk menjadi sukses Anda mesti menyelaraskan bahwa pikiran itu akan selaras dengan hasil. Jadi kalau pikiran Anda negatif, hasilnya mendorong ke arah yang negatif. Kalau pikiran Anda benar, pikiran Anda positif, ini juga akan mendorong ke hal yang positif. Jadi pikiran ini adalah sebuah proses sebelum tindakan dilakukan, dan tindakan ini adalah sebuah proses sebelum Anda mendapatkan hasil. Ini starting point-nya. Starting point-nya nih dari pikiran nih. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak, apakah dari pikiran atau perasaan dulu? Nah, kadang-kadang menurut saya pikiran dulu. Karena pikiran itu ketika dipikir timbullah perasaan. Nah, perasaan ini sebenarnya yang memotivasi kita melakukan. Take action. Kalau enggak, perasaan itu bilang, aduh nggak enak, nggak mau. Nah, jadi umpama gini, pikiran dulu Pak. Jadi bukan perasaan kayak gini. Aku mau sehat. Oleh sebab itu aku mesti lari pagi jam 5 pagi setiap hari. Masuk ke perasaan. Jam 5 pagi. Aduh, jam 5 pagi. Berat. Nah, ini kan jadi pikiran namanya nyambung kan, Pak. Walaupun dia maunya baik nih, Pak. Begitu di sini ini kan disortir sama dia. Jam 5 jangan deh, jam 7 aja deh. Akhirnya actionnya tidur lagi. Actionnya makin lama lagi, Pak. Hasilnya makin buruk lagi, Pak. Jadi hati-hati. Jadi dia mulai dari pikiran. Nah, pikiran kita sudah banyak ngomong. Nah, saya satu-satu ya. Mungkin poinnya sama, tetapi cara pembahasannya beda dia ya. Dia bilang, ini paling saya suka. Kalau Anda tidak bisa melihat diri Anda sebagai seorang yang kaya, Anda nggak akan pernah jadi orang kaya. Maksudnya gimana? Waduh, ini kejem banget nih. Kalau setiap hari di dalam pikiran Anda berangan-angan, Anda tidak pernah terlintas tuh Anda menjadi orang kaya. Anda nggak pernah terlintas tuh Anda mengendarai mobil yang bagus. Anda nggak pernah terlintas memiliki rumah yang bagus. Anda nggak terlintas Anda pernah jalan-jalan ke tempat yang bagus. Kalau Anda nggak pernah berkhayal seperti gitu, dia bilang, ya udahlah, berarti Anda nggak akan jadi orang kaya. Waduh, artinya apa? Semua orang kaya, semua orang sukses, sebelum mereka menikmati itu, mereka sudah masuk ke tataran pikiran itu dulu. Karena dari pikiran itu mendorong ke perasaan, perasaan mendorong tindakan dan hasil. Jadi jangan bilang, waduh Pak, saya kan bukan orang kaya Pak, saya kan nggak bisa nikmatin kan. Nah kalau you ngomong begitu, you fokus dengan hasilnya. Tapi yang sebenarnya dia mau katakan bahwa apakah Anda pernah bermimpi di sebelah sini? Karena setahu saya semua orang yang sukses yang saya kenal, mereka bermula dari mimpi dulu, tanpa mengetahui akankah mereka bisa dapat atau enggak. Setuju. Ya. Saya yakin kalau Anda interview Cristiano Ronaldo gitu ya, dia tidak akan kaget bahwa dia bisa menjadi pemain sehebat sejagat raya ini. Superstar, ya? Bahkan dia sudah pernah bermimpi menjadi orang itu ketika dia masih kecil. Saya juga pernah lihat dokumentari dari Rafael Nadal. Dari umur 12 tahun, 14 tahun dia bermain. Itu tujuannya cita-cita mau nomor 1. Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Tapi pikiran itu harus ada di situ dulu. Ya, ngerti. Karena pikiran itu akan mendorong perasaan. Perasaan itu mendorong tindakan dan tindakan mendorong hasil. Teman-teman real estate, kalau hari ini siapapun Anda, saya nggak kenal Anda dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran Anda bahwa Anda akan menjadi agent yang luar biasa, agent yang akan naik panggung, agent yang akan memukau penonton-penonton yang memberikan tepuk tangan luar biasa kepada Anda. Ya, mungkin Anda bukan orang seperti yang itu. Waduh, ini kejam Pak. Tapi oleh sebab itu apa? Betul. Oleh sebab itu bagaimana Pak? Mulai hari ini bermimpilah besar. Lihat diri Anda. Ya kalau Anda nggak bisa lihat diri Anda sebagai nomor 1 nggak apa-apa. Jadi top 300 umpama. Top 200, top 100, top 50. Saya takutnya banyak agent properti yang pemula ketika melihat top agent bukannya bertambah semangat, tetapi down Pak. Jadi ketika ngeliat top agent yang hebat dia ngomong gini, iya Pak, tapi kan saya bukan seperti dia Pak. Bukan the right thinking. Dia punya channel bagus Pak. Jadi Anda bisa bayangin nggak?
Karena dia membandingkan dirinya sebagai hasil akhir dengan orang yang sudah punya hasil akhir bagus. Sebenarnya paling fair dia gali orang sukses itu, cari tahu prosesnya seperti apa, dan dia berani taruhan bahwa saya juga akan melakukan proses yang sama seperti dia. Pikirannya seperti apa? Saya akan juga membuat pikiran saya seperti dia. Itu baru fair. Yes. Jadi kata-kata ini saya ulangin sekali, penting sekali. Ya. Kalau Anda tidak pernah melihat diri Anda menjadi seorang yang kaya, Anda tidak akan menjadi seorang yang sangat kaya. masuk akal. Saya lebih tekankan lagi, kalau Anda tidak pernah melihat diri Anda sebagai seorang nomor satu, Anda nggak akan pernah jadi seorang nomor Setuju satu. saya, setuju Pak. Anda harus melihat diri Anda seperti apa yang Anda harapkan. Bahkan Anda harus perlu melihat diri Anda sebagai yang terbaik. Setuju banget. Harus itu. Tidak semua orang yang berpikir dia akan menjadi yang terbaik, dia akan menjadi terbaik. Tetapi saya berani jamin orang yang terbaik selalu berpikir menjadi yang terbaik. Yes. Ketika saya menulis buku saya Fight Like a Tiger, saya masih ingat ada pertanyaan yang menarik. Apa itu? Karena Fight Like a Tiger itu ada 8 kekuatan yang menjadi seorang juara gitu ya. Kemudian ada yang nanya, Pak Darmadi, saya mau nanya pertanyaan penting. Depan umum nih Pak, saya masih muda waktu itu. Saya juga takut nih pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Kalau zaman sekarang sih semua pertanyaan bahkan belum ditanyakan saya udah jawab Pak ya. Jadi zaman dulu tuh ada yang nanya sini, Pak Darmadi apakah berani bisa yakin kalau saya lakukan 8 kekuatan ini saya pasti sukses? Itu pertanyaan menjebak saya nih Pak. Saya masih muda Pak, tapi nggak tahu Pak, saya jawabnya begini. Kalau Anda nanya saya pun tidak yakin. Dia tambah senang lihat saya. Tapi saya balik pertanyaan saya ini. Gimana? Tapi satu hal yang saya yakin, kalau kamu tidak lakukan 8 kekuatan ini, saya yakin kamu tidak sukses. Kemudian dia diam, kemudian dia duduk Pak. Oh. Saya baru mikir, saya ngomong apa tadi ya? Sebenarnya apa yang dia nanya, sebenarnya apa yang saya jawab itu hampir mirip loh. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu yakin kalau saya lakukan 8 kekuatan sukses ini saya pasti sukses? Saya bilang, saya pun gak yakin. Karena saya dalam proses melakukan itu. Ya. Tapi satu hal yang saya yakin, kalau you nggak ngelakuin 8-8-nya, saya yakin you nggak sukses. Ya. Dan hari itu mudah-mudahan orang itu bertobat Pak. Dan berubah menjadi yang luar biasa. Ya. Yes. Oke ya. Jadi terakhir yang ketiga lagi, ini menarik ketika right thinking, karena right thinking itu biasanya pikiran itu datang kadang-kadang, datangnya juga dari Anda baca buku bisa dapat, tapi kadang-kadang datangnya lebih sering ketika ada orang ngomong ke kita. Oke. Pak David, kamu tuh nggak cocok jadi pembicara. Oke. Padahal Anda nggak kenal sama orang ini nih. Padahal Anda nggak kenal orang ini. Anda baru kenal dia doang. Pak David tuh nggak cocok jadi pembicara. Anehnya lagi, kita lebih sering menerima apa yang orang lain katakan kepada kita dibandingkan apa yang kita katakan kepada diri kita. Lucu ya Ini Pak. bahaya loh Pak. Kadang-kadang orang nilai kita gitu. Nggak tahu dia nilai karena punya niat yang seperti apa, kita nggak ngerti. Yes. Ya. Tapi kadang-kadang alam sadar kita menerima itu Pak. Waduh, ternyata saya nggak bagus nih. Padahal Bapak tahu untuk menjadi pembicara yang bagus kan butuh proses juga. Betul. Mungkin apa yang dia ngomong benar pada saat itu. Yes. Karena mungkin Pak David belum berpengalaman. Tapi bukan berarti saya nggak bisa jadi yang terbaik. Oleh sebab itu, hati-hati, banyak orang membiarkan orang lain, perkataan orang lain itu mempengaruhi dia dibandingkan kata-kata sendiri yang bisa memotivasi dia. Oleh sebab itu, untuk menangkal racun seperti begitu, kita harus latihan Pak. Saya yang terbaik. Saya yang terbaik. Afirmasi ngomong. Saya bisa mencapai yang posisi yang lebih baik lagi. Afirmasi itu lebih baik Anda percaya dengan kata-kata Anda daripada menerima kata-kata orang yang kita nggak tahu niatnya. Setuju. Ya, oleh sebab itu Anda harus sering katakan, I'm the best. I can give the best service to my customer. Ya kan? I will be the best. Tahun 2022, saya akan menjadi nomor 1. Lebih Anda ngomong kepada diri Anda gitu. Gak ada yang tahu juga kan Pak? Ya. Karena saya tadi bilang pikiran itu selalu mendahului perasaan, selalu mendahului tindakan dan hasil Pak ya. Oleh sebab itu katakan kepada diri Anda, saya akan menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Pak, saya harus ngomong sampai berapa kali Pak? You ngomong sampai you percaya apa yang you ngomong. Nggak gampang loh Pak. Oh. Pertama Anda ngomong, Anda lihat di cermin. I'm the best. Kemudian Anda kata, I'm the best. Ini udah nggak closing 6 bulan, I'm the best gimana? Besok lagi I'm the best. Tapi Anda semangat kan, kerja mulai. Sampai berapa kali saya mesti ngomong Pak? Sampai Anda percaya bahwa I'm the best. Wah itu nggak gampang. Butuh waktu kan Pak. Yes. Jadi ini 7 hal nih Pak. Saya bisa rangkumin. Ini luar biasa. Luar biasa nih ya. Nyambung ini Pak ya. Nyambung semua. Dari pertama, kalau Anda ingat dari sesi pertama pasti Anda nyangkut. Pertama kita menemukan kita tuh bedanya apa sih, ya kan? Kita kuatnya di mana? Diferensiasinya apa? Gua mesti memperkuat diri gua seperti apa? Diferensiasi gua apa? Betul. Setelah gua tahu diferensiasi gua, saya mulai ingin meningkatkan influence saya. Saya pengen banyak orang tahu bahwa saya tuh bedanya di situ. Betul.
Yang ketiga, saya tahu, saya sadar, saya butuh waktu. Sukses butuh waktu. Butuh waktu ya. Betul. Iya kan? Itu 3 kan? 3. Yang keempat, proses untuk bisa muterin bola, saya mesti memberi. Giving. Memberi macam-macam kan, saya udah bilang, waktu dan segalanya. Attention, Kan? yes. Setelah itu kita mesti yang kelima, kita membangun relationship dengan orang. Ini yang mahal. Yang susah nih yang soft nih ya. Bangun relationship, kemudian dari pembangunan relationship itu kita juga harus fokus terhadap growth yang kita sudah bahas. Kita mesti bertumbuh, perbedaan yang kita punya, kita tumbuh terus, dan terakhir yang kita mesti punya Right pikiran thinking, positif. ya. Nah, Mindset. ada bonus untuk audiens ya. Ya, oke, mantap. Sudah tujuh saya katakan ada bonus 1. Bonus. Mantap. Saya sangat terinspirasi dari sebuah speech yang diberikan oleh namanya Art Williams di tahun 1987. Dan ini selalu membekas di dalam diri saya. Setiap kali saya down, saya ingat speech dari Art Williams yang berjudul Just Do It. Just do it. Dan speech itu mengatakan hanya ada 3 kata di dunia ini yang akan merasuk diri Anda dan membangkitkan semangat Anda dari nol menjadi hero, dari biasa menjadi luar biasa. 3 kata itu adalah just do it. Just do it. Dan ketika orang bilang, oh Pak David, saya nggak bisa seperti Pak David karena latar belakang keluarga saya beda dari Pak David. Just do it. Tapi Pak, saya sekolahnya ini hanya SMA. Just do it. Just do it. Tapi Pak, saya ini baru keluar dari perusahaan dan saya nggak punya modal Pak. Just do it. Pak, tapi saya udah coba 3 kali, tapi saya belum berhasil Pak. Just do it. Harus seperti itu. Bayangin. Dan akhirnya ditanya, just do it sampai kapan Pak? Just do it sampai you dapat apa yang you mau. Yes. Saya nonton video itu, saya langsung hanya bertanya, tidak ada kata-kata lain yang describe kalau kita mau menjadi orang sukses dan orang kaya. Just do it. Just do Ada 7 laws yang telah kita berikan hari ini. Semoga ini menjadi permulaan Anda untuk mencapai tingkat-tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Yes. Sukses untuk kita semua. Thank you Pak Darmadi. Teman-teman, jangan lupa klik like and subscribe YouTube channel ini. Stay tune in Monday Morning Motivation.